Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu melalui daring ini dan masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anak sekalian masih dalam keadaan semangat dan sehat. Baik, kita lanjutkan untuk materi PAI kelas 8. Pada kali ini akan kita bahas bab 10. Ya, bab ke-10 tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam di masa Daulah Abbasiyah. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, ini peta konsepnya. Yang pertama, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ya, pertama sejarah berdirinya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, dan yang ketiga adalah meneladani ketekunan tentang sejarah ini. Baik, kata kuncinya adalah peradaban Islam, Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan umum, ilmu agama, Harun ar-Rasyid, dan masa keemasan Islam. Ini kata kuncinya di bab ini. Yang pertama kita mulai. Kalau kita review sebelumnya tentang sejarah dunia Islam, maka kita akan temui beberapa periode. Pertama, periode Rasulullah SAW di zaman Rasul, di mana semua pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi ada di Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Rasul wafat, masuk periode masa Khulafaur Rasyidin, di mana ada 4 khalifah: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian setelah masa Khulafaur Rasyidin ini selesai, ya, masuklah daulah atau khilafah Bani Umayyah yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, setelah Bani Umayyah selesai, maka masuk daulah Bani Abbasiyah. Nah, dalam hal ini perlu diketahui apabila kita menemukan kata-kata antara khilafah, ya, daulah, dan dinasti biasanya. Yang pertama khilafah, daulah, dinasti. Jadi kalau 3 kata ini sebetulnya sama, ya, merujuk kepada kekuasaan. Karena khilafah ini asal katanya pengganti. Jadi, nah, khilafah ini pemimpinnya disebut khalifah. Daulah juga sama. Daulah itu arti katanya, dasarnya adalah perputaran, pergantian. Nah, perputaran apa? Maksudnya perputaran kekuasaan juga. Nah, dinasti juga sama, diidentikan dengan kekuasaan. Jadi kalau nanti kita mendengar kata khilafah Abbasiyah, daulah Abbasiyah, dan dinasti Abbasiyah, itu maksudnya sama, merujuk kepada masa kekuasaan Abbasiyah, ya. Atau dikenal juga, kita pernah dengar juga misalkan Bani Abbasiyah. Ada kata baninya. Bani itu artinya keturunan, ya. Nah, jadi daulah Bani Abbasiyah, dinasti Bani Abbasiyah, khilafah Bani Abbasiyah, itu artinya semua sama. Atau langsung khilafah Abbasiyah, daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, itu maksudnya adalah kekuasaan masa Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, kita masuk dinasti Abbasiyah, ya. Jadi dinasti atau Bani Abbasiyah. Pertama, kekhalifahan Abbasiyah yang dalam bahasa Arab disebut Al-Khilafah Al-Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, itu merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, ya. Jadi pusatnya di Baghdad, sekarang itu ibu kota Irak. Baghdad adalah ibu kota Irak. Kemudian kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan. Nah, ini kata kuncinya. Pada masa ini, dunia Islam sebagai pusat pengetahuan
ya, dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Nah, kemudian kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah. Tadi kita lihat ya di sini. Nah, sebelumnya ini Bani Umayyah. Bani Umayyah selesai, masa kekuasaannya direbut, kemudian masuklah Abbasiyah. Kemudian penamaan Abbasiyah ini, Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbasiyah ini diambil dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi, ini Abbas. Nah, ditambahkan dengan huruf ya jadi Abbasiyah. Abbasiyah artinya keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, ya, keturunan Bani Hashim. Nah, kemudian dinasti Abbasiyah ini berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Jadi dulunya ibu kotanya itu Damaskus, ya, yang sekarang itu Syria, ya, dulu Syam namanya. Nah, dipindahkan ke Baghdad. Ya, berkembang selama 2 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki, yang sebelumnya bangsa Turki ini juga bagian dari tentara kekhalifahan yang dibentuk Abbasiyah, yang dikenal dengan nama Mamluk, ya. Jadi setelah ada bangsa Turki itu masuk, maka pelan-pelan dinasti Abbasiyah ini meredup. Kemudian selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran. Ya, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan. Dari situlah mulai redup dan akhirnya runtuh. Kejatuhan totalnya, jadi dinasti Abbasiyah ini jatuh total pada tahun 1258. Disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin namanya Hulagu Khan, yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Oke, ini silsilah secara singkatnya. Jadi kalau kita lihat Abbasiyah ini mulai kejayaan dinasti Abbasiyah ini dimulai dari Khalifah Harun ar-Rasyid sampai Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim. 3 khalifah inilah dalam dinasti Abbasiyah yang sangat fenomenal, yang membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, puncak peradaban Islam terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid di tahun 786 sampai 809 Masehi. Apa kemajuannya? Bukan hanya kemakmuran masyarakat yang dicapai, tapi juga pendidikan, kebudayaan, sastra, dan lain-lainnya semua mengalami kemajuan. Bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid membangun rumah sakit, sekolah kedokteran, farmasi, ya. Diperkirakan sampai 800 orang dokter pada masa itu. Ia juga membangun fasilitas-fasilitas umum, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masa keemasan ini dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun, ya. Selanjutnya setelah Khalifah Harun ar-Rasyid dilanjutkan Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833. Dia mendirikan banyak sekolah juga, berbagai buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi proses perkembangan ilmu pengetahuan itu di masa Khalifah Al-Ma'mun ini di salah satunya diprakarsai melalui penerjemahan yang tadinya buku-buku ilmu itu banyak dari Yunani, bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah atau perpustakaan sekaligus perguruan tinggi. Nah, inilah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun itu menggaji banyak penerjemah-penerjemah untuk menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, di masanya ini banyak tokoh-tokoh ilmuwan, nanti kita lihat baik dari segi ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama atau Islam. Nah, kita kemudian masuk fase kehancurannya. Pada 1258, tiba-tiba sekitar 200.000 pasukan Mongol muncul di bibir kota Baghdad di bawah komando Hulagu Khan tadi. Ya, Khalifah Al-Mu'tasim ini khalifah setelah Al-Ma'mun. Jadi Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim menyerah. Nah, bahkan terjadi
Pemenggalan leher, di mana kita tahu sejarah-sejarah dinasti perkembangan kekuasaan Islam itu selalu menimbulkan konflik-konflik yang cukup keras, bahkan berujung kepada pembunuhan-pembunuhan. Nah, dari sinilah kemudian mulai Baghdad itu habis tanpa bekas, bahkan seluruh warganya dibantai. Ya, peristiwa ini merupakan salah satu penghancuran terbesar kebudayaan masyarakat Islam yang telah berkembang selama 6 abad. Ini yang sangat disayangkan sebetulnya, tapi ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari perkembangan sejarah. Nah, kita lihat sekarang tokoh-tokohnya. Di masa Daulah Abbasiyah ini tadi berkembang ilmu, dua pokok ilmu. Yang pertama ilmu agama itu sendiri dan ilmu pengetahuan umum. Nah, kita lihat di antara ilmu agama, misalkan dalam bidang tauhid itu akidah ya. Kita kenal tokoh Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang ini kemudian dinamakan dengan paham Asy'ariyah. Paham Asy'ariyah. Kemudian dalam bidang fikih, ya, fikih 4 mazhab itu ternyata muncul atau berkembang itu di masa khalifah atau Daulah Abbasiyah ini. Dari mulai Imam Hanafi, ya, Hanafiyah, Imam Hambali, mazhab Hambali, Imam Malik, mazhab Maliki, sampai Imam Syafi'i yang mayoritas di Indonesia, ya, mazhab Syafi'iyah itu juga berkembang di masa Daulah Abbasiyah ini. Kemudian bidang akhlak, ilmu akhlak ada Imam Ghazali, ya, dari segi tasawuf yang sangat fenomenal dan terkenal juga. Dari segi ilmu hadis juga di masa ini berkembang. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Semua ini adalah tokoh-tokoh yang mengumpulkan hadis-hadis, bahkan yang meriwayatkan banyak hadis, ya, sampai kepada kita sekarang. Nah, ini dari segi ilmu agama. Ternyata dari ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat dan sangat populer, ya. Misalkan di bidang ilmu kedokteran, kita kenal namanya Ibnu Sina, ya, atau Avicenna, bahasa Latinnya. Kemudian filsafat kita kenal ada Ibnu Rushd, ya, Averroes, Al-Farabi, dan Al-Kindi. Di bidang astronomi ada Al-Biruni, ya. Di bidang ilmu kimia ada Jabir bin Hayyan. Di bidang matematika ada Al-Khwarizmi, ya. Dan di geografi ada Al-Mas'udi. Nah, ternyata luar biasa sekali. Komponen ilmu-ilmu pengetahuan umum ini juga itu berkembang pesat, dan ilmu pengetahuan yang bisa dikatakan cukup sulit, ya, ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, kimia, matematika, geografi, dan kita punya tokoh-tokoh ilmuwan muslimnya yang pada saat itu mengembangkan ilmu ini. Nah, sekarang kita masuk kepada hikmah meneladani sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Apa hikmahnya? Pertama, cinta kepada ilmu pengetahuan. Ketika pemimpin khalifah itu cinta kepada ilmu pengetahuan, maka semua rakyatnya, ya, masyarakatnya juga akan cinta kepada ilmu pengetahuan. Dan ini harus semangat yang harus terus kita jaga. Kita cinta kepada ilmu pengetahuan dengan belajar, dengan menggali informasi, wawasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemimpin yang mensejahterakan rakyat. Jadi khalifah-khalifah pada masa Daulah Abbasiyah ini, dinasti Abbasiyah, sangat mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, kejayaan bangsa melalui perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita tahu, bangsa yang maju pasti bangsa yang sangat menitik beratkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Kita lihat bangsa negara-negara sekarang yang maju, pasti mereka yang fokus kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan membawa pengaruh dalam semua aspek kehidupan. Jadi pengaruh ilmu pengetahuan itu bisa masuk ke dalam semua aspek kehidupan, ya. Apalagi ilmu pengetahuan umum tadi. Kelima, warisan ilmu pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Ilmu pengetahuan ini merupakan warisan terbesar yang tidak akan pernah putus turun kepada generasi selanjutnya. Bayangkan kalau pada waktu itu khalifah dinasti Abbasiyah tidak cinta kepada ilmu pengetahuan,
tidak membuat karya-karya ilmu pengetahuan, mungkin kita tidak bisa menikmati ilmu pada saat ini. Nah, ilmu yang kita pelajari, kita nikmati pada saat ini adalah hasil karya dari warisan ilmu pengetahuan pada masa ulama-ulama sebelumnya. Dan yang keenam, kitab-kitab karya ilmuwan menjadi sumbangan terbesar dalam dakwah Islam. Bagaimana sekarang kita bisa mengkaji dakwah-dakwah Islam kalau tidak ada sumbernya, kitab-kitab atau karya ilmuwan ini? Maka ini menjadi sumbangan terbesar. Nah, kesalehan dan ketekunan para ulama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam telah mewariskan kepada umat Islam semangat dan harapan untuk maju dan menguasai dunia. Warisan pengetahuan dan buku-buku Islam dari para ulama masa Daulah Abbasiyah harus dijadikan pemicu semangat untuk membangkitkan semangat belajar dan berkarya setiap umat muslim saat ini. Nah, itulah hikmahnya kenapa kita mempelajari bab ini, sejarah tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti atau Daulah Abbasiyah. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk pada tugas ya. Tugasnya adalah pertama, silakan kalian baca buku PAI yang kalian pegang, halaman 149 sampai 106. Kalian baca untuk melengkapi pemahaman tentang bab ini ya. Yang pertama, silakan baca. Kedua, setelah kalian baca, kalian ceritakan secara singkat menurut bahasa kalian sendiri secara sederhana tanpa melihat buku teks, kemudian direkam dalam rekaman video ya. Jadi kalian ceritakan Daulah Abbasiyah dari mulai sejarahnya sampai perkembangan ilmu pengetahuan tadi sampai tokoh-tokohnya. Kemudian direkam. Nah, durasinya maksimal 5 menit. Videonya, rekamannya maksimal 5 menit, minimal 1 sampai 2 menit, minimal 2 menit. Minimal, maksimalnya 5 menit. Nah, setelah selesai, silakan videonya dikirim ke WA nomor ini, atau kalau mau lebih bagus kalian langsung upload ke YouTube dan link YouTube-nya kirim ke WA ini ya. Jadi videonya itu video tunggal ya, artinya maksudnya kalian ceritakan kemudian divideokan atau kamera selfie gitu. Kalian ceritakan secara singkat sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah ini. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian dikirim atau diupload, ditunggu hari ini maksimal jam 12 malam nanti. Jadi masih panjang waktunya. Silakan dipersiapkan dan dibaca dulu. Yang penting pertama ini silakan dibaca dulu. Ya. Itu untuk materi dan tugas pada hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap di rumah sambil belajar dan sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.